Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Izinkanlah saya beberapa menit ke depan untuk membahas firman Tuhan dan kiranya boleh menguatkan iman kita sekalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami agar firman yang akan kami dengarkan itu boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Hosea 4 ayat 6. Dan kitab Hosea ini adalah kitab yang berisikan peringatan bagi setiap umat-umat Tuhan. Dan mari kita lihat peringatan yang diberikan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Suatu peringatan yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan katakan umat-umat Tuhan akan binasa jika tidak mengenalnya. Itu artinya tidaklah cukup jika kita sebagai umat-umat Tuhan hanya sekedar menjadi umat Tuhan. Itu tidaklah cukup. Tapi jika kita mengenal Allah, maka kita sudah dikatakan selamat. Karena ayat ini juga katakan bahwa jika umat-umat Tuhan tidak mengenalnya, binasa. Dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya akan memperkenalkan siapa Allah yang akan kita kenali. Alkitab tidak pernah menjelaskan ada berapa Allah, tapi hanya ada satu Allah. Dan Allah yang akan kita kenali adalah Allah pencipta, dan Allah itu adalah Yesus. Nah, kalau kita buka Yohanes 1, maka sangat jelas dikatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu artinya Allah yang akan kita kenali adalah Yesus. Mari kita lihat hubungan mengenal Allah, hubungan mengenal Yesus dengan keselamatan. Saudaraku, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Dapatkah saudara mempercayakan harta saudara kepada orang yang belum saudara kenali? Bisa? Tentu tidak. Karena pasti akan ada keraguan-raguan yang muncul, dan bahkan saudara akan muncul perasaan yang menggerogoti hati saudara bahwa saudara takut untuk ditipu. Nah, saudara-saudara, itu artinya saudara dapat mempercayakan hidup saudara kepada Yesus jika saudara mengenalnya. Dan bagaimana cara kita mengenal Yesus? Alkitab adalah kitab yang begitu luar biasa. Oleh karena di dalam Alkitab terdapat bukan hanya dampak dari mengenal Allah, tidak mengenal Allah, tapi Alkitab juga memberikan solusi kepada kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur oleh karena Tuhan telah menunjukkan cara bagaimana kita mengenalnya. Apakah dengan perkataan saja? Banyak orang yang katakan bahwa ketika kita mengatakan kita sudah mengenal Allah, maka itu artinya kita sudah mengenalnya. Apakah demikian? Nah, dalam Hosea 8 ayat 2 katakan bahwa bangsa Israel mengenal Allah. Mereka mengaku kepada Tuhan bahwa mereka mengenalnya. Tetapi ketika Tuhan itu datang, mereka tidak mengenalnya. Oleh karena mereka hanya berkata dengan bibir mereka, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Dan mari kita lihat apa yang membuat kita mengenalnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku, luar biasa, ternyata mengenal Allah dengan penurutan firman Tuhan. Firman yang mana yang dapat membuat kita mengenalnya? Yaitu segala firman yang tertulis di dalam Alkitab tanpa terkecuali. Saudaraku, maukah Anda mengenal Kristus? Jika Anda mau, maka turutilah segala
firman Tuhan. Itulah keuntungan dari umat-umat Tuhan yang mengenalnya, yaitu jikalau umat-umat Tuhan mengenal Allah, mengenal Yesus, maka umat-umat Tuhan dapat mempercayakan hidup umat-umat Tuhan di dalam tangan Kristus. Sekali lagi, maukah Anda mengenalnya? Jika Anda mau, turutilah firman Tuhan. Dan untuk menutup rangkaian kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih oleh karena Engkau telah memperingatkan kami bahwa betapa pentingnya untuk mengenal Engkau melalui penurutan firman Tuhan. Tuntun kami Bapa agar kami boleh melakukan apa yang Engkau katakan, karena itulah yang membuat kami mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Amin.